Mengapa petani Amerika melewatkan miliaran dolar, sementara Asia merajai burung kecil ini? Bayangkan sebuah industri peternakan di mana aset utamanya memiliki bobot yang lebih ringan daripada satu batang mentega. Burung yang begitu kecil, namun secara kolektif menghasilkan miliaran dolar setiap tahun. Seringkali, para ahli dari sofa atau komentator internet sibuk berdebat tentang cara menumbuhkan ayam broiler secepat kilat atau mengimpor ras kambing eksotis berharga ratusan juta rupiah. Sementara mereka sibuk berteori di forum media sosial, ada satu negara yang diam-diam memproduksi telur puyuh dalam jumlah yang cukup untuk memberi setiap manusia di planet ini lebih dari 1.000 butir telur setiap tahunnya. Kita tidak sedang membicarakan ayam, bukan kalkun, melainkan burung puyuh, Coturnix japonica. Tiongkok memelihara sekitar N,8 miliar ekor puyuh setiap tahun. Lebih dari 40% puyuh yang dibesarkan di planet ini berasal dari peternakan Tiongkok, menghasilkan hampir puluhan patur miliar butir telur puyuh per tahun. Angka tersebut mewakili sekitar 30% dari total output telur puyuh global. Sementara pasar barat menghabiskan waktu berdekade-dekade mengabaikan komoditas ini karena dianggap terlalu kecil. Para peternak di Asia telah mengantongi margin keuntungan yang akan membuat operator unggas standar di Amerika Serikat langsung menghentikan aktivitas mereka dan mulai mengajukan pertanyaan serius. Di Indonesia dan Asia Tenggara, puyuh bukanlah hal asing. Telur puyuh adalah komponen wajib dalam soto, gudeg hingga sate di angkringan. Namun, mengapa masih banyak peternak pemula kita yang gagal dan gulung tikar dalam beberapa bulan pertama? Jawabannya ada pada jurang pemisah antara mitos beternak itu mudah dan realitas agronomis yang sebenarnya mitos versus realitas. Paradoks efisiensi burung, 200 gram mitos terbesar yang beredar di kalangan pemula adalah bahwa puyuh hanyalah ayam versi mini yang bisa diperlakukan sembarangan. Ini adalah kesalahan fatal. Mari kita bedah perbandingannya secara rasional tanpa bumbu hiperbola investasi. Puyuh betina dewasa yang sehat hanya berbobot sekitar 200 gram, lebih ringan dari mayoritas ponsel di saku Anda. Namun, dalam tahun pertama produksinya, puyuh ini mampu bertelur hingga mendekati 300 butir. Ayam petelur yang unggul memang bisa mencapai angka 2 untlet musti hingga 3 butir per tahun. Tetapi ayam membutuhkan waktu pati hingga timus bulan sebelum telur pertama mereka muncul di sarang. Puyuh? Mereka mulai bertelur pada usia salus hingga 10 minggu. Catatan penting. Perbedaan waktu ini adalah penentu perputaran modal. Ketika peternak ayam masih menghabiskan biaya untuk pakan pertumbuhan tanpa menghasilkan Rp1 pun, peternak puyuh sudah mengumpulkan telur dan memutarkan arus kas mereka.
dari sudut pandang efisiensi pakan. Feed Conversion Ratio atau FCR. Puyuh mengonsumsi pakan jauh lebih sedikit untuk menghasilkan jumlah protein yang sebanding per unit bobot badan. Mereka membutuhkan jejak lahan, footprint yang sangat kecil, biaya pakan keseluruhan yang lebih rendah, dan siklus produksi yang jauh lebih cepat. Mengapa banyak yang gagal? Karena mereka mengabaikan fakta bahwa metabolisme burung kecil ini berjalan sangat cepat. Sedikit saja kesalahan pada manajemen pakan atau air. Dampaknya akan langsung terlihat dalam hitungan hari, bukan minggu. Dasar-dasar manajemen, air, rasio pakan, dan kesejahteraan, unggas peternakan, puyuh skala kecil yang menguntungkan tidak dimulai dengan membangun kandang besar yang megah, melainkan dengan memahami kebutuhan biologis mendasar dari unggas ini. Kesejahteraan hewan, animal welfare, dalam peternakan puyuh modern bukan sekadar tren etis, melainkan variabel finansial yang nyata. Stres pada puyuh adalah pembunuh nomor 1 bagi produktivitas telur. Ketersediaan air bersih. Puyuh memiliki tingkat metabolisme yang sangat tinggi. Air minum tidak boleh terlambat 1 jam pun. Air yang digunakan harus bersih, bebas dari kontaminasi bakteri patogen, dan disajikan dalam suhu ruang. Air yang terlalu dingin atau terlalu panas akan membuat puyuh menolak minum, yang langsung menghentikan proses pembentukan telur di dalam tubuhnya dalam waktu Ruambia Paturi jam. Formulasi dan rasio pakan. Puyuh petelur membutuhkan konsentrasi protein kasar yang tinggi. Biasanya berkisar antara luanidid-2/6 hingga luanidid-2/6. Jauh lebih tinggi daripada kebutuhan ayam petelur standar. Kekurangan protein atau ketidakseimbangan kalsium akan langsung menyebabkan cangkang telur menjadi lembek, soft shelled eggs, atau burung mulai mematuk telurnya sendiri karena kekurangan mineral, pengaruh musim, dan lingkungan. Di wilayah tropis seperti Indonesia, tantangan utama bukanlah suhu dingin, melainkan stres panas, heat stress, selama musim kemarau dan kelembapan ekstrem saat musim hujan. Kandang puyuh harus memiliki sirkulasi udara yang optimal tanpa membuat angin berembus langsung menerpa tubuh burung. Drafts. Puyuh yang kedinginan akan menggunakan energinya untuk menjaga suhu tubuh daripada memproduksi telur. Sementara puyuh yang kepanasan akan berhenti makan dan mulai mengalami kematian massal. Kesimpulan praktis pertama. Fondasi. Sebelum memulai, jika Anda ingin memasuki bisnis peternakan puyuh skala kecil atau rumahan, homesteading. Langkah pertama, Anda bukan menghitung berapa potensi keuntungan yang bisa didapatkan dalam sebulan berdasarkan kalkulator di internet. Langkah pertama yang valid adalah memastikan Anda memiliki akses penyuplai pakan berkualitas tinggi secara konsisten
dan memahami penataan lingkungan kandang yang stabil. Puyuh adalah mesin produksi protein yang sangat efisien. Tetapi seperti halnya mesin berperforma tinggi, mereka membutuhkan bahan bakar yang tepat dan kondisi operasi yang presisi. Jangan pernah mencampur puyuh dengan kepadatan yang terlalu tinggi di dalam satu wadah batur kandang. Ruang gerak yang terlalu sempit memicu kanibalisme dan penyebaran penyakit yang cepat. Keberhasilan peternak Tiongkok menguasai pasar global didasarkan pada disiplin akurasi ini. Sesuatu yang sering dianggap remeh oleh peternak lokal kita yang hanya mengandalkan intuisi tanpa data harian yang jelas. Membongkar miskonsepsi pemula. Puyuh bukan ayam mini. Salah satu kesalahan paling fatal yang sering dilakukan oleh peternak pemula di Indonesia adalah memberlakukan puyuh dengan manajemen tiruan dari peternakan ayam ras. Secara fisiologis, puyuh memiliki laju metabolisme yang jauh lebih melesat. Kekurangan pakan atau air selama beberapa jam pada ayam petelur mungkin hanya menurunkan produksi telur beberapa hari kemudian, tetapi pada puyuh kelalaian serupa bisa menghentikan produksi telur sepenuhnya selama 1 hingga 2 minggu. Bahkan memicu sifat kanibalisme massal di dalam kandang baterai. Mitos lain yang sering menyesatkan adalah anggapan bahwa puyuh bisa diberi pakan sisa atau pakan ayam petelur komersial, layer, secara langsung tanpa modifikasi. Kandungan protein dalam pakan ayam petelur standar biasanya hanya berkisar antara 12% hingga 12%. Jika pakan ini diberikan pada puyuh petelur yang membutuhkan protein minimal luandri persente hingga luandri 2%, maka puyuh akan mengalami defisiensi nutrisi kronis. Akibatnya, ukuran telur mengecil, cangkang menjadi sangat rapuh, dan masa produktivitas burung menyusut drastis sebelum waktunya. Puyuh membutuhkan nutrisi yang padat dalam volume yang kecil, bukan volume besar dengan nutrisi yang encer. Pemilihan ras dan integrasi lahan rumahan untuk peternakan skala kecil maupun homesteading. Pilihan ras puyuh petelur yang paling stabil dan adaptif di iklim tropis adalah puyuh Jepang, Coturnix japonica, atau yang di tingkat lokal sering disebut sebagai puyuh blasteran hasil seleksi penangkar domestik. Ras ini dipilih karena daya tahan tubuhnya yang kuat terhadap fluktuasi suhu dan produktivitas telurnya yang konsisten jika kebutuhan dasarnya terpenuhi. Integrasi lahan yang efisien menjadi kunci bagi peternak rumahan yang memiliki keterbatasan. Ruang. Karena puyuh dipelihara dalam sistem kandang baterai bertingkat, pemanfaatan ruang vertikal adalah keharusan. Namun, keuntungan terbesar dari jejak lahan yang kecil ini adalah produksi limbah, kotoran puyuh, yang sangat pekat akan unsur nitrogen, N, fosfor, P, dan kalium, K, strategi integrasi tanaman.
Kotoran puyuh tidak boleh langsung diaplikasikan ke tanaman karena sifatnya yang panas, akibat kandungan amonia yang tinggi. Limbah ini harus difermentasi atau dikomposkan terlebih dahulu. Setelah matang, kompos puyuh sangat ideal untuk mendukung pertumbuhan tanaman multi-year, tananan, di sekitar area peternakan, seperti kelor, Moringa oleifera, singkong, atau tanaman pakan tambahan seperti lamtoro. Daun kelor yang dikeringkan dan ditepungkan dalam porsi kecil. Maksimal 2/3% dari total formulasi dapat diintegrasikan kembali sebagai pakan tambahan sumber antioksidan untuk meningkatkan kualitas warna kuning telur puyuh tanpa merusak pencernaan. Mereka strategi pakan efisien dan manajemen musiman biaya. Pakan mencakup sesta% hingga 1/% dari total biaya operasional peternakan unggas. Oleh karena itu, strategi pakan harian harus dihitung secara presisi. 1 ekor puyuh dewasa mengonsumsi sekitar 2 hingga 25 gram pakan per hari. Manajemen pakan yang bijak menghindari pemborosan akibat tercecer. Bentuk pakan yang paling ideal untuk puyuh adalah crumble, remah, atau mash, tepung kasar yang homogen, sehingga burung tidak bisa memilih-milih bahan pakan tertentu dan membuang sisanya di Indonesia. Tantangan musiman sangat memengaruhi tingkat keberhasilan produksi. Manajemen musiman kemarau, stres panas. Saat suhu udara di dalam kandang melebihi Greedy Gridley, puyuh akan mulai bernapas terengah-engah, panting, untuk membuang panas tubuh. Hal ini menurunkan konsumsi pakan secara drastis, yang otomatis menurunkan pasokan nutrisi untuk pembentukan telur. Strateginya adalah memastikan atap kandang memiliki isolasi yang baik, misalnya menggunakan bahan alami atau rumbia di atas seng, menambah ventilasi, dan memberikan air minum segar yang telah diberi tambahan elektrolit atau vitamin C untuk meredakan stres termal. Manajemen musiman hujan, kelembapan ekstrem. Kelembapan udara yang tinggi memicu akumulasi gas amonia dari kotoran puyuh yang basah. Gas amonia yang menyengat akan merusak saluran pernapasan puyuh dan mengundang penyakit seperti koriza, snot, atau gangguan pernapasan kronis, CRD. Pembersihan kotoran harus ditingkatkan frekuensinya. Dan alas kandang atau penampung kotoran harus dipastikan tetap kering menggunakan kapur aktif atau zeolit untuk mengikat kelembapan dan bau. Kesejahteraan hewan dan rasio. Kelangsungan hidup. Prinsip kesejahteraan hewan dalam kandang puyuh komersial di UK. UR dari tingkat kepadatan per unit area. Untuk kandang baterai, standar kenyamanan puyuh dewasa adalah menyediakan ruang sekitar suatua imambelu hingga 2 cm persegi per ekor. Menjejalkan terlalu banyak puyuh dalam satu sekat kandang dengan tujuan menghemat tempat justru akan meningkatkan angka kematian, mortality rate,
menurunkan persentase produksi telur harian, hen day production, dan memicu luka akibat saling patuk. Air bersih harian wajib disediakan lewat sistem nipple, otomatis atau talang air yang dibersihkan setiap pagi. Kebersihan wadah air mencegah terbentuknya biofilm bakteri yang bisa memicu wabah penyakit pencernaan seperti kolibasilosis. Peternak yang sukses adalah mereka yang mampu membaca sinyal perilaku burung mereka sendiri. Puyuh yang sehat cenderung aktif bergerak, memiliki bulu yang bersih dan tidak kusam, serta mengeluarkan suara ciutan yang konstan dan ritmis tanpa tanda-tanda sesak napas. Membangun infrastruktur. Peternakan puyuh dan merpati daging yang efisien membutuhkan pemahaman mendalam tentang tata ruang, bukan sekadar mendirikan pagar pembatas seadanya. Untuk puyuh petelur, sistem kandang baterai bertingkat di dalam ruangan tertutup atau semi terbuka adalah standar industri yang tidak bisa ditawar. Pagar luar area peternakan berfungsi sebagai pertahanan pertama melawan predator alami seperti tikus, musang, dan ular yang sangat tertarik dengan keberadaan burung kecil ini serta telur-telurnya. Sementara itu, untuk merpati daging atau squab, manajemen kandang modern memadukan sistem sekat pasangan dengan akses terbatas ke area luar yang terkontrol. Berbeda dengan ternak besar seperti sapi atau kambing. Puyuh tidak cocok untuk sistem jelajah bebas atau grazing di padang rumput terbuka. Karena ukuran tubuh mereka yang kecil membuat mereka menjadi sasaran empuk pemangsa dan sangat rentan terhadap stres cuaca ekstrem. Namun, konsep rotasi tetap bisa diterapkan dalam konteks pemanfaatan lahan sekunder. Misalnya, dengan merotasi penempatan penampung kotoran atau memindahkan kandang koloni portabel di atas lahan tanaman tahunan untuk membantu proses pemupukan tanah secara alami. Asalkan burung tetap terlindungi dari kontak langsung dengan tanah yang rawan, membawa spora jamur dan cacing parasit dalam mengelola keuangan peternakan puyuh dan merpati skala kecil. Peternak harus jeli dalam mengidentifikasi pos biaya tipikal agar tidak terjebak dalam kerugian tersembunyi. Pos biaya terbesar yang akan selalu mendominasi operasional peternakan unggas adalah biaya pakan komersial berprotein tinggi yang rata-rata menyerap sekitar 60 hingga 70% dari total pengeluaran harian. Pos biaya penting berikutnya meliputi pengadaan bibit atau day-old quail, DOQ, yang berkualitas, biaya penyusutan aset seperti kandang baterai dan mesin tetas, serta biaya energi listrik untuk pencahayaan tambahan malam hari yang krusial bagi kontinuitas produksi telur puyuh. Biaya kesehatan yang mencakup desinfektan, vitamin, dan pembersihan sanitasi berkala, menyusun porsi yang lebih kecil,
namun memiliki dampak instan terhadap kelangsungan hidup ternak. Komponen biaya ini harus dikelola secara ketat, tanpa mengurangi kualitas bahan. Karena memotong anggaran pakan dengan beralih ke bahan berkualitas rendah, justru akan menghancurkan rasio konversi pakan dan menurunkan pendapatan secara drastis akibat merosotnya grafik produksi telur, aspek keselamatan kerja dan kebersihan lingkungan. Peternakan merupakan pilar utama yang menjaga bisnis ini tetap berjalan dalam jangka panjang sekaligus memenuhi standar regulasi pemukiman lokal. Peternak wajib menyadari bahwa akumulasi kotoran, puyuh, menghasilkan gas amonia dalam konsentrasi tinggi yang jika terhirup terus-menerus dapat memicu gangguan pernapasan kronis, baik bagi hewan maupun pekerja peternakan itu sendiri. Penggunaan masker dan pelindung mata saat membersihkan kandang. Penataan sistem drainase limbah cair yang tidak mencemari sumber air warga sekitar. Serta penerapan prosedur biosecurity ketat, seperti menyediakan bak celup kaki di pintu masuk kandang adalah langkah keselamatan yang wajib dilakukan. Kebersihan yang terjaga dengan baik secara otomatis meminimalkan kehadiran lalat dan bau menyengat, yang seringkali menjadi pemicu konflik sosial antara peternak rumahan dengan komunitas tetangga di sekitarnya. Dia tengah upaya mengoptimalkan keuntungan. Peternak pemula seringkali menjadi sasaran empuk bagi mitos pemasaran yang menjanjikan pakan ajaib atau suplemen satu, tetes selesai. Semua yang diklaim mampu mendongkrak produksi telur hingga 100% secara instan atau menyembuhkan segala jenis penyakit unggas dalam semalam. Secara agronomis dan biologis, tidak ada satupun cairan atau ramuan rahasia di dunia ini yang dapat menggantikan peran nutrisi berimbang dari protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral yang diserap tubuh puyuh setiap hari. Ketergantungan pada produk-produk ajaib ini hanya akan membuang modal secara percuma dan mengalihkan perhatian peternak dari praktik manajemen esensial yang sebenarnya, seperti menjaga kestabilan suhu ruang, kebersihan air minum harian, dan sirkulasi udara kandang. Keberhasilan peternak skala besar di Tiongkok maupun peternak lokal yang sukses bukan didasarkan pada ramuan mistis, melainkan pada kedisiplinan menerapkan sains peternakan yang wajar, konsisten dalam mencatat data harian, serta memahami bahwa kesehatan unggas adalah hasil dari ekosistem lingkungan kandang yang bersih dan pasokan nutrisi yang konstan. Sintesis akhir. Memisahkan ilusi dari realitas peternakan, puyuh perjalanan, membangun peternakan puyuh skala kecil yang produktif dan berkelanjutan, menuntut ketajaman, berpikir, untuk memisahkan mitos-mitos yang beredar di media sosial dari kenyataan biologis yang terjadi di lantai kandang.
Mitos yang menyebutkan bahwa puyuh adalah unggas tahan banting yang bisa diberi pakan apa saja tanpa menurunkan produksi telur telah memicu kebangkrutan banyak peternak pemula. Kenyataannya, burung berbobot 200 gram ini adalah mesin metabolisme yang sangat sensitif. Kekurangan protein minimal 20% atau ketiadaan air bersih selama beberapa jam saja akan langsung menghentikan siklus pembentukan telur mereka. Pakan ajaib atau suplemen, satu tetes selesai semua, tidak akan pernah bisa memanipulasi hukum alam biologis. Keberhasilan industri puyuh di Asia, khususnya Tiongkok, yang merajai produksi global, bertumpu pada presisi manajemen nutrisi, stabilitas suhu lingkungan pada angka Tetrambisaphomamimdingaglycresyl selama masa inkubasi, dan disiplin biosecurity yang ketat. Bukan pada formula rahasia atau keberuntungan semata. Daftar periksa realistis sebelum memulai operasional bagi Anda yang serius ingin memulai usaha peternakan puyuh rumahan maupun skala kecil. Jangan melangkah sebelum mencentang seluruh daftar periksa operasional di bawah ini untuk memastikan sistem Anda siap menghadapi dinamika produksi yang sebenarnya. Kepastian akses pakan berkualitas. Mengamankan jalur pasokan pakan komersial khusus. Puyuh petelur dengan kadar protein minimal, wani 2/2%, yang konstan dan tidak sering berganti merek, infrastruktur kandang protektif. Membangun atau membeli kandang baterai dengan standar ruang minimal lama CB hingga 2 toras cm persegi per ekor. Lengkap dengan pelindung perimeter luar dari predator seperti tikus, kucing, dan ular. Sistem air minum otomatis berkelanjutan. Menyediakan instalasi pipa nipple otomatis yang menjamin ketersediaan air bersih suandila melatu jam tanpa risiko tumpah yang dapat melembabkan kotoran. Manajemen limbah dan kompos. Menyiapkan area khusus penampungan kotoran yang kering. Lengkap dengan persediaan kapur aktif atau zeolit untuk mengikat amonia, serta rencana pemanfaatan limbah untuk tanaman multi-year. Rencana biosecurity harian, menyediakan bak celup kaki di pintu masuk area kandang, masker pelindung untuk pekerja, dan jadwal desinfeksi kandang yang rutin. Sikap etis terhadap hewan dan harmonisasi sosial lingkungan keberlanjutan. Peternakan skala rumahan tidak hanya diukur dari angka konversi pakan dan persentase hen day production, melainkan juga dari etika peternak terhadap makhluk hidup yang dikelolanya serta masyarakat di sekitarnya. Kesejahteraan hewan bukanlah beban biaya, melainkan investasi langsung terhadap produktivitas. Puyuh yang terbebas dari stres panas, tidak berdesakan, dan hidup dalam lingkungan bersih akan mengekspresikan potensi genetiknya secara maksimal lewat kualitas daging dan telur yang superior. Sebaliknya, mengabaikan kondisi fisik
ternak demi menghemat ruang atau biaya pakan adalah bentuk kelalaian yang merusak reputasi peternak dan menghancurkan profitabilitas akibat tingginya angka kematian. Di sisi lain, peternak harus berdiri sebagai tetangga yang bertanggung jawab di lingkungan komunitasnya. Bau amonia yang menyengat dan populasi lalat yang meledak akibat manajemen kotoran yang buruk adalah pemicu utama konflik sosial yang seringkali berakhir dengan penutupan paksa peternakan oleh warga sekitar. Menjaga kebersihan kandang secara radikal, mengomposkan kotoran dengan metode yang benar hingga tidak berbau, serta memastikan limbah cair tidak mencemari selokan atau sumur warga adalah bagian dari tanggung jawab moral seorang pelaku agribisnis modern. Ketika Anda memperlakukan hewan dengan layak dan menghormati hak-hak hidup tetangga di sekitar Anda, peternakan Anda tidak hanya akan menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga mendapatkan dukungan penuh dari ekosistem sosial tempat Anda bernaung. Bergabunglah dengan komunitas pembongkar. Mitos pertanian memahami seluk-beluk peternakan dan agronomi secara objektif adalah kunci utama agar modal yang Anda investasikan tidak menguap menjadi pelajaran mahal yang sia-sia. Di channel ini, kita tidak menjual mimpi kesuksesan instan atau angka pendapatan fiktif yang tidak masuk akal. Kita membedah data, sains, dan praktik nyata yang dijalankan oleh para peternak profesional di berbagai belahan dunia untuk menghasilkan keuntungan real. Jangan biarkan diri Anda tertinggal oleh informasi permukaan yang menyesatkan dari para pengamat yang tidak pernah turun ke lapangan. Klik tombol subscribe sekarang juga untuk memastikan setiap analisis mendalam, tips praktis manajemen pakan, pembongkaran mitos pertanian, dan strategi optimalisasi lahan yang kami rilis setiap minggu mendarat langsung di beranda Anda tanpa biaya sama sekali. Keberhasilan peternakan Anda dimulai dari akurasi informasi yang Anda serap hari ini.